psikoanalisis Sigmund Freud. Hakikat manusia. Yang pertama, manusia yang memiliki sifat deterministik. 2. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi kenirsadaan, dan dorongan biologis dan insting, sebagaimana aspek-aspek ini berevolusi selama tahap-tahap psikoseksual dan selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Struktur kepribadian. Yang pertama, id. Id adalah sistem asli dari kepribadian. Ketika dilahirkan, yang dimiliki orang hanyalah id. Id adalah sumber utama dari energi psikis dan tempat asal insting. Yang kedua, ego. Ego memiliki kontak dengan dunia realitas luar. Ego adalah pihak pelaksana yang mengatur, mengendalikan, dan memerintah kepribadian. Seperti polisi jalan raya, ego akan menghubungkan antara insting dengan lingkungan di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah superego. Superego adalah aspek hukum dalam kepribadian. Superego mencakup kode moral seseorang, pertimbangan apakah tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Asumsi tingkah laku yang bermasalah. Tingkah laku bermasalah pada individu disebabkan oleh kekacauan dalam nerfungsinya individu yang bersumber pada 1. Dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego. Yang kedua, proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego pada umumnya ditandai oleh ketidakmampuan ego mengendalikan perasaan-perasaan dan tuntutan moral. Peran konselor. 1. Dalam teori psikoanalisis, konselor berperan untuk membantu konseli dalam mencapai kesadaran akan diri sendiri, kejujuran, dan hubungan personal yang lebih efektif, mampu menghadapi kecemasan dalam cara-cara yang realistis, dan mampu mengendalikan dorongan hati dan perilaku yang tidak rasional. 2. Untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konseli, lalu mendengarkan dan menerjemahkan apa yang diungkapkan oleh konseli. Tujuan konseling yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar pada diri klien atau konseli, dan juga memperlakukan ego sehingga perilaku lebih didasarkan pada realitas dan bukannya pada hal-hal yang sifatnya insting dan tidak rasional. Selanjutnya, tahapan konseling. Adapun tahapan-tahapan konseling dalam teori psikoanalisis yaitu 1. Pengembangan suatu hubungan dengan analisis, mengalami krisis penyembuhan, mendapatkan tilikan terhadap pengalaman masa lampau yang tidak disadari. 2. Pengembangan resistensi untuk lebih memahami diri sendiri. 3. Pengembangan hubungan transparansi dengan konselor. 4. Bekerja dengan hal-hal yang resistensi dan tertutup dan mengakhiri terapi. Kemudian yang terakhir yaitu teknik konseling. 1. Mempertahankan kerangka analisis merupakan proses psikoanalisis yang menekankan pada usaha mempertahankan kerangka tertentu yang bertujuan untuk mencapai sasaran seperti anonimitas analis, regularitas dan konsistensi pertemuan, dan ketepat waktuan untuk memulai dan mengakhiri sesi. Yang kedua, teknik asosiasi bebas, yaitu salah satu metode yang melakukan pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. 3. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Yang keempat, analisis mimpi merupakan
Prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Ketika tidur, pertahanan akan menurun dan menekan perasaan ke permukaan. Yang kelima, analisis dan interpretasi resistensi, di mana resistensi sebagai suatu konsep fundamental praktik-praktik dalam psikoanalisis yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien untuk menampilkan hal-hal yang tidak disadari. Yang keenam, analisis dan interpretasi transferensi atau pemindahan. Transferensi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat di mana kegiatan klien di masa lalu yang tak akan terselesaikan dengan orang lain, menyebabkan ia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya.